Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Resti Nadia Utami, mahasiswa semester 5 Psikologi Islam dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Oke teman-teman, malam ini kita akan mengadakan sharing session yang berjudul Bijak Media Sosial di Era Milenial dengan pemateri kita, yaitu Kak Arif Wijaya. Oke, selamat malam Kak Arif. Ya, malam deh. Sebelum memulai sharing session kita pada malam hari ini, boleh nggak sih kakak memperkenalkan diri kakak dulu, biar teman-teman yang menyaksikan bisa kenal? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara sharing kita pada malam hari ini. Kepada semua teman-teman juga saya perkenalkan diri saya. Nama Wijaya. Saya salah satu praktisi dari dunia peternakan dan reproduksi hewan dari Dinas Peternakan Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Ya, mungkin itu yang bisa saya kenalkan dari diri saya. Oke, salam kenal Kak Arif. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki sesi sharing session kita pada malam hari ini yang berjudul Bijak Bermedia Sosial di Era Milenial. Untuk Kak Arif dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya juga saya mengucapkan lagi ya kepada teman-teman semuanya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semua, pada malam hari ini kita mendapatkan kesempatan dari saudara-saudari Nadia untuk melaksanakan sesi sharing tentang bijak dalam bermedia sosial di era milenial ya. Mungkin pembahasan kita pada malam hari ini lumayan kritis. Kita mengkritisi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan peran kita sebagai generasi milenial untuk menghadapi era ini, termasuk generasi Z dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, bicara soal media sosial tidak pernah lepas ya dari yang namanya teknologi informasi. Selama peradaban di dunia ini masih terus tumbuh, teknologi informasi itu akan selalu berkembang, teman-teman. Teknologi informasi tidak pernah selesai selama masih ada peradaban di dunia ini. Kalau kita bicara, kita menilik kembali tentang teknologi informasi dan komunikasi kita dari sisi sejarah, kita sudah mengetahui bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi ini sudah mulai dikenal dari ratusan tahun sebelum hari ini terjadi. Dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu diikuti dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan manusia dan semakin banyaknya pengetahuan manusia untuk merepresentasikan ilmunya ke dalam teknologi informasi. Nah, pembahasan kita malam hari ini juga berkaitan dengan hal tersebut, di mana bagaimana cara kita untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi ini sebagai pengguna yang bijak. Mengingat banyak sekali kejadian-kejadian di era teknologi seperti saat ini yang banyak sekali pengguna yang kurang bijak atau bisa kita katakan kurang memahami bagaimana fungsinya dan kemanfaatannya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sharing pada malam hari ini cukup bermanfaat bagi kita semuanya. Kita membuka wawasan, kita bersama-sama menelaah. Jadi kita yang namanya sharing pasti ada dua arah, kita saling memberikan perspektif tentang dunia teknologi informasi ini sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi tentang bijak dalam bermedia sosial sendiri. Bermedia sosial ini sangat penting teman-teman. Kita mengetahui bagaimana perkembangan dunia ini baik dari internal maupun eksternal. Kita harus memahami juga bagaimana peran teknologi sosial
media ini untuk kita mengembangkan diri kita sendiri. Namun di sisi lain ada banyak faktor juga yang mempengaruhi kita atau berdampak pada kita ketika kita tidak bijak menggunakan teknologi informasi ini berupa sosial media. Mungkin teman-teman sudah punya semua yang namanya sosial media seperti Instagram, TikTok, kemudian yang lain-lain, mungkin Facebook atau YouTube. Dan semuanya itu memiliki peran dan ada dampaknya juga terhadap diri kita sendiri. Kita harus bisa teman-teman menghindari dampak negatif pertama. Kita bisa menghindari dampak negatif itu dengan cara kita lebih bijak dalam memanfaatkan sosial media. Mungkin di sini saya bisa menyampaikan beberapa poin ya, bagaimana cara kita untuk menyikapi dengan bijak proses penggunaan sosial media sendiri. Yang pertama teman-teman, kita mungkin bisa memilih teknologi informasi atau sosial media itu melalui kredibilitas yang ada atau tertera gitu kan. Kita memilih sosial media yang dengan bijak. Contohnya kita tahu sosial media Instagram ini dibangun oleh developer yang terpercaya. Kita tahu bahwa sosial media Instagram dan Facebook ini adalah dua media sosial yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang punya kredibilitas tinggi terhadap kenyamanan, teknologi yang diberikan, dan privasi yang dijaga oleh kedua perusahaan ini. Artinya teman-teman, bermedia sosial pun kita harus butuh pemahaman tentang siapa yang membangun media sosial sendiri sebelum kita menggunakannya. Supaya apa? Supaya data diri kita, data pribadi kita tidak disebarluaskan atau tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, yang kedua, ketika kita bermedia sosial, kita harus mengerti teman-teman bagaimana mengatur waktu kita bermedia sosial. Jangan sampai kegemaran kita dalam mengakses sosial media menyebabkan kita lupa terhadap waktu yang produktif yang bisa kita lakukan. Maka dari itu, saya pribadi dan teman-teman saya juga mengajak, mari kita sama-sama harus lebih bijak lagi menyikapi waktu dalam bermedia sosial. Jangan sampai kegemaran kita dalam bermedia sosial ini justru malah merusak kita, justru malah menghambat kita dalam mengembangkan diri kita sendiri. Apalagi sampai kita terlena dan membuang-buang waktu yang berharga untuk mengakses media sosial terus menerus. Yang ketiga adalah kita harus bijak dalam menjaga privasi kita sendiri. Kita harus bijak menjaga privasi kita, jangan sampai kita menyebarluaskan data-data yang penting bagi kita. Seperti contohnya mungkin teman-teman punya rekening, itu perlu dijaga privasi tentang keluarga, privasi tentang masalah pribadi dan lain. Jangan sampai masalah privasi yang harus dijaga justru disebarluaskan di dalam sosial media. Itu perlu dijaga teman-teman untuk menghindari dampak-dampak negatif yang bisa terjadi pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya yang keempat, kita bisa bijak posting atau mengunggah suatu hal atau suatu informasi ke media sosial. Jangan sampai informasi yang kita unggah di sosial media itu justru adalah informasi yang negatif, yang sebenarnya informasi berupa informasi hoax, informasi tentang orang lain yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain juga. Itu perlu dihindari teman-teman. Jangan sampai kita terbawa oleh arus emosi, kita dikendalikan oleh ego, dan kita dikendalikan oleh amarah sehingga kita mengunggah suatu informasi yang harusnya tidak diunggah. Karena ada banyak ancaman-ancaman yang bisa dituntut terhadap kita ketika kita tidak bisa menyikapi pengunggahan suatu informasi dalam sosial media. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa sebisa mungkin kita menghindari konflik. Entah itu konflik berupa argumentasi atau konflik pertikaian dalam bentuk komunikasi atau konflik-konflik tentang bisa kita katakan saling menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang tidak diperkenankan. Sebisa mungkin kita harus menjaga itu. Jadi jangan sampai aktivitas kita di sosial media itu justru jadi perang untuk diri kita sendiri dan jadi bahaya untuk orang lain. Kemudian yang ke-8 adalah kita harus bisa bijak. Kita bijak dalam bersosialisasi terhadap orang lain dengan cara yang baik di dalam sosial media. Jadi kita diberikan wadah sosial media itu untuk dipergunakan sebaik mungkin supaya kita lebih mudah dalam bersosialisasi. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya
teknologi informasi komunikasi ini disajikan itu untuk memudahkan kita dalam melakukan interaksi. Karena apa? Karena teknologi informasi ini bisa memangkas jarak. Jadi bisa memangkas waktu sehingga mempermudah kita untuk melakukan sosialisasi dengan orang lain. Itu kan dengan cara yang paling bijak yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah sudah barang pasti siapapun yang memegang sosial media pasti memiliki kesenangan tertentu. Ada yang gemar mengunggah sosial media karena banyak kelucuan di situ, ada yang gemar mengunggah sosial media atau untuk mencari informasi di situ, sampai sosial media ini menjadi hal yang sangat-sangat penting atau primer bagi dia. Dia kecanduan, kemudian juga menimbulkan efek-efek kecanduan seperti adiktif ya. Dia seperti satu yang adiktif sehingga memicu kita untuk terus-menerus mengakses dan itu perlu kita detox. Kita perlu detox kegemaran kita dalam mengakses media itu sebisa mungkin. Jangan sampai kita kecanduan akan satu adiktif yang diberikan di sosial media itu sampai kita melupakan waktu yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian selain itu kita bisa mendetoks kegemaran kita mengunggah sosial media itu dengan cara membersihkan pikiran dan mengurangi stres ketika kita melihat orang lain mengunggah suatu informasi yang mungkin menyebabkan perasaan kita menjadi kacau. Mungkin itu teman-teman bisa sampaikan bagaimana cara kita menyikapi sosial media dengan cara yang bijak. Dan ingatlah teman-teman bahwa media sosial adalah alat yang dapat memberikan manfaat atau bahaya terhadap kita sendiri. Sebagai manusia yang baik, sudah sepatutnya kita harus bisa menyikapi sosial media ini dengan cara yang bijak dan dewasa, teman-teman. Kita harus bisa memastikan bahwasanya sosial media ini tidak sampai merusak kita baik dari dalam maupun dari luar. Mungkin itu saja yang disampaikan. Bila salah kata dari saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Wah, benar-benar sangat menarik ya teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini. Dan juga materi yang diberikan oleh pemateri kita sangat-sangat bermanfaat sekali. Oke teman-teman, kita akan membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke Kak, kita buka 3 sesi pertanyaan dulu ya Kak. Oke, silakan. Oke, moderator mungkin belum dijawab atau kita menunggu sampai penanya ketiga atau bagaimana? Mungkin bisa langsung kita jawab saja ya Kak. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari saudari Rini Mustika 17. Pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh penghasilan melalui media sosial? Nah, silakan Kak. Oke, ya menarik ya pertanyaannya. Mungkin saya bisa bacakan lagi. Kak, izin bertanya bagaimana memperoleh penghasilan melalui media sosial. Oke. Kita sudah tahu tentang media sosial ini memiliki manfaat yang luar biasa ketika kita bisa menggunakannya dengan cara yang bijak. Bukan hanya tentang kesenangan atau kebahagiaan saja, sosial media juga menyajikan atau menyiapkan wadah bagi kita yang ingin menghasilkan pundi-pundi rupiah dari aktivitas bermedia sosial, teman-teman. Jadi, bagaimana caranya? Ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk kita menghasilkan penghasilan dari sosial media. Bagi teman-teman yang mungkin punya kegemaran dalam membuat suatu desain grafis, membuat suatu informasi yang
informatif atau bisa melakukan proses editing yang baik, itu teman bisa menghasilkan penghasilan dengan cara teman-teman bisa menyediakan jasa desain grafis, di mana kita tahu sekarang desain grafis sangat dibutuhkan, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini. Informasi disajikan dalam bentuk digital. Dengan kata lain, desain digital sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang lebih informatif dan menarik, teman-teman. Yang kedua, teman-teman yang mungkin punya hobi dalam proses tulis menulis atau teman-teman suka menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, mungkin teman-teman bisa menggunakan sosial media ini sebagai wadah untuk teman-teman menulis atau membagikan karya seni teman-teman, membagikan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat bagi orang-orang. Dan nanti itu mendapatkan penghasilan atau aktif dari orang lain yang mungkin tertarik terhadap informasi yang sampainya. Selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan sosial media ini sebagai wadah untuk menjual pelayanan. Ya mungkin sudah kita alami semua bagaimana proses transaksi dalam media sendiri. Bagaimana media ini jadi wadah yang sangat memudahkan bagi orang-orang untuk distribusikan atau untuk memberikan informasi tentang proses diri. Teman-teman bisa buat makanan atau minuman atau jasa atau apa, dan teman-teman bisa melakukan proses penjualan itu di sosial media itu sendiri, seperti TikTok Shop atau mungkin di Instagram kita bisa bikin Instagram Shop dan lain sebagainya, teman-teman. Dan yang menarik lagi, di sosial media ini kita diberikan wadah sebagai teman-teman. Jadi kita mungkin memiliki kapasitas, memiliki pengetahuan atau memiliki daya tarik terhadap sesuatu yang mungkin menarik juga orang lain, kita bisa menjadi itu sebagai wadah menjadi sesuatu influencer. Teman bisa mendapatkan hasil dari situ. Mungkin itu saja sampai cara kita menghasilkan pundi-pundi rupiah dari aktivitas bermedia sosial. Ya, terima kasih kepada penanya. Wah, pertanyaannya sangat bagus ya Kak. Jadi selain kita bisa menggunakan media sosial itu tidak hanya menghabiskan uang kita untuk membeli data internet atau menghabiskan waktu kita secara sia-sia, tapi media sosial itu juga bisa memberikan kita penghasilan. Oke, untuk lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Pertanyaannya dari saudari Citra Persan. Pertanyaannya, Kak mau bertanya, bagaimana sih cara penggunaan AI secara bijak? Oke. Silakan Kak. Kita bicara AI ya sekarang. Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggris artificial intelligence itu sudah sangat-sangat masuk ke dalam dunia teknologi berbasis saat ini. Dan seperti yang tadi kita bicarakan tentang bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan teknologi berbasis ini, kita harus tahu juga bagaimana AI ini mempengaruhi sebuah informasi atau teknologi. Ketika kita bicara soal AI memiliki peran yang sangat banyak dan kompleks, terutama soal karya-karya digital seperti yang kita ketahui sekarang. Karya digital sangat mudah untuk dibuat, sangat mudah untuk dipalsukan, sangat mudah untuk diperjualbelikan. Maka dari itu kita harus bisa menyikapi AI dengan cara yang bijak. Mungkin poin-poin yang bisa kita lakukan yang pertama adalah transparansi, di mana kita harus bisa memastikan transparansi dalam penggunaan AI ini. Kita bisa jelaskan kepada pengguna atau pemangku kepentingan atau stakeholder bagaimana AI ini digunakan dan bagaimana keputusan itu harus diambil. Jadi jangan sampai AI ini sendiri kita tidak bisa melakukan transparansi terhadap penggunaannya, yang sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain. Gitu. Yang kedua adalah kita harus bisa mempertimbangkan dampaknya ketika kita menggunakan AI dalam karya digital yang kita punya. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sosial atau bagaimana dampak terhadap orang lain. Mungkin teman-teman bisa menggunakan AI dengan cara yang bijak, karena di sisi lain selain menyajikan kemudahan dalam kita mengakses teknologi, AI ini juga bisa menjadi bumerang yang merugikan diri kita dan orang lain juga. Oleh karena itu kita harus bisa menyikapi itu dengan cara yang bijak. Mungkin
bicara mengenai AI, saya tidak bisa bicara banyak. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, dan saya cukupkan kepada moderator jawaban saya. Terima kasih Kak Arif atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang telah menonton atau menyaksikan sharing session kita pada malam hari ini. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari sharing session kita yang benar-benar keren banget ya pada malam hari ini. Kita bisa bijak dalam bermedia sosial, kita bisa mengetahui gimana sih cara memperoleh penghasilan dari media sosial itu, dan kita juga bisa sedikit banyaknya mengetahui bagaimana penggunaan AI secara kita. Mungkin untuk pertanyaan kita pada malam hari ini cuma 2 pertanyaan, Kak. Dan mungkin akan kita akhiri sharing session kita pada malam hari ini. Terima kasih Kak Arif atas waktu yang diberikan dan materi yang benar-benar keren banget yang bisa Kakak berikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, dan saya juga mohon maaf apabila ada penyampaian dari saya yang kurang informatif atau ada penyampaian dari saya yang masih keliru, saya mohon maaf. Semoga sampaikan ini bisa bermanfaat saya dan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Oke, saya moderator. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan, dan mohon maaf juga di waktu awal-awal itu kita telah ada beberapa trouble ya Kak, jadi sempat terhambat dan waktunya juga kita terlalu ngaret, jadi saya mohon maaf juga karena banyaknya kendala-kendala yang terjadi. Saya akhiri sharing session kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.